Ini surat instruksi kepada kawan-kawan daerah Oke. dan seluruh alumni 212 untuk tanggal 212 itu mengibarkan bendera Habib Rizik di rumahnya masing-masing. Ingin menumbuhkan semangat baru. Satu baleho lu turunin, 1000 bendera gua kibarin. Revolusi sebuah perubahan drastis mendasar sesuai aturan. Satu baliho turun, sinyal harus dipakai. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Nabi. Terhadap Pancasila, siapa bilang kami ini penghancur bangsa, kami hormati perbedaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu, orang yang sangat penting kalau menjelang kegiatan 212. Jadi 212 itu bukan Wiro Sableng, tetapi kejadian politik sejak 2000 berapa tadi ya? 2016 dan sudah reuni 3 kali, 2017, 2018, 2019. Tapi 2020 COVID-19 dan konon juga tidak diberikan izinnya. Nah, saya bersama Ustadz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kita salamannya gimana? Nggak boleh begini ya? Hah? Begini nggak boleh? Nggak apa-apa, kalau muslim sebenarnya nggak jadi masalah. Oh, nggak jadi masalah. Soalnya ada yang marahin saya kalau begini katanya. Jadi Ustadz, Iya. kalau di channel Refli Harun ini, ya ini di Cicalso ya. Kita di Kopi Genta Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, dan ini Ustadz yang kedua kalinya. Kehormatan. Kehormatan. bagi kami. Dan terima kasih untuk kedatangan Ustadz ya. Sama-sama. Dan biasanya saya kalau nanya itu nggak pakai tedeng aling-aling Oh, gitu ya. Pertanyaan pertama, kenapa 212 ngotot sekali mengadakan reuni padahal COVID-19 sampai kemudian akhirnya konon katanya tidak diizinkan baik oleh Panglima maupun oleh Pemda DKI. Silakan, Tan. Iya, jadi peristiwa 212 itu kan bagi kami sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala Ya. untuk umat Islam Indonesia, di mana ketika 212 itu Allah menyatukan umat manusia yang berbeda bendera, berbeda mazhab, berbeda ormas, bahkan berbeda agama ketika itu. Oh, ada juga yang beda agamanya. Banyak kalangan non muslim yang hadir di 212. Bahkan dari luar negeri juga tidak terhitung jumlahnya yang hadir di 212 itu. Dan ini sebuah anugerah besar Itu bagi kami. 212 dari 2016. Oh, 2016. 2016, I ya see. kan? Oke. Di mana umat Islam berkumpul, bersatu jumlahnya jutaan, tapi tidak terjadi apa-apa, dalam artian tidak ada insiden. Oke. Tertib, damai, bersih, penuh toleransi. Oke. Ini semua kita merasakan hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Nah, karena ini karunia dari Allah, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Nah, bagaimana mensyukurinya? Menjaga spirit 212 ini. Bahwa umat Islam itu kalau berkumpul damai, kalau berkumpul penuh toleransi, kalau berkumpul bersih, kalau berkumpul nggak ada keributan. Sehingga tiap tahunnya lah kita mengadakan reuni itu. Dalam rangka wujud syukur tadi sekaligus menjaga Baliho diturunkan pun nggak ada keributan juga. Ya. Nah, di tahun 2020 ini memang kita sudah merencanakan, kan itu kan agenda rutin tiap tahun. Ya. Ya, tetapi melihat perkembangan yang ada, termasuk tingkat kenaikan COVID itu belum turun juga, maka kami memutuskan untuk ditunda. Yang kedua pertimbangannya, permohonan kita ke pengelola Monas untuk menggunakan kawasan Monas. Pengelola Monas itu Pemda DKI ya pastinya? Iya, di bawah Pemda DKI. Oke. Ya, ada UPT-nya di sana kan. Iya. Karena kejadian di Monas, maka kita juga ingin reuninya di Monas terus, gitu kan? Pertimbangannya itu, karena mengingat kejadiannya.
Nah, ketika pengelola Monas kemudian tidak memberikan izin, tidak memenuhi permohonan kita, maka kawan-kawan berpendapat kalau tempat lain enggak seru, tempat lain enggak ada nilai sejarahnya gitu kan, sehingga kita memutuskan ditunda aja dulu sampai dengan Monas itu dibuka. Kemarin kan saya dengar tuh ada dari Ustadz Haikal Hasan ya, entah bercanda entah serius, dia bilang ini pilkada jadi dilangsungkan nggak? Kalau pilkada dilangsungkan ya reuni 212 kami berlangsung juga. Itu statement yang serius atau bercanda aja waktu itu? Ya serius. Itu kan sebetulnya kita ingin menempatkan sebuah nilai keadilan. Ya kan? Karena kan dari 2016 sebetulnya kita tuntut keadilan. Spirit 212 itu adalah spirit semangat memperjuangkan keadilan sebetulnya. Oke. Nah, Ustadz Haikal selaku jubir PA mengatakan itu terkait dengan pilkada karena kita ingin ada perlakukan hukum yang sama. Ada keadilan di negara ini. Semua sepakat bahwa nyawa manusia itu harus kita utamakan nomor satu. Dan itu Satgas Nasional sudah mengatakan itu, bahwa nyawa itu nomor satu. Oleh karenanya menjaga nyawa anak bangsa itu, maka hukum harus sama dong. Gak boleh ada satu sisi dianggap membahayakan nyawa manusia kemudian dikriminalisasi sampai beritanya berhari-hari. Maksudnya yang mana itu? Contoh kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Dianggap membahayakan nyawa manusia. Nah, kemudian di Petamburan itu di markas FPI. Ya, atau di rumah DPPI. Di DPPI. Oh, di DPP iya. FPI. Kalau di rumah Habib Rizik itu adalah resepsi pernikahannya Minggu pagi. Dan itu udah menggunakan protokol kesehatan luar biasa. Ini kan biar jelas ya bagi penonton ya, pemirsa ya. Iya, betul. Jadi yang kerumunan yang dipermasalahkan itu di DPP FPI. Betul. Yang bertanggung jawab adalah pengurus DPP FPI. I see. Karena itu acara Maulid Nabi. Bukan Gubernur DKI yang bertanggung jawab. Bukan acara Maulid Nabi. Di tengah acara Maulid, Habib Rizik menikahkan anaknya Katika. Nah, ini yang terkadang salah, yang digedein pernikahannya. Padahal itu acara Maulid Nabi yang rutin tiap tahun kita laksanakan. Hanya saja Habib Rizik menyisipkan. Nah, yang ini nggak boleh. Alasannya membahayakan nyawa manusia dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, di tempat lain, kok kerumunan dibiarkan? Contohnya di proses pilkada, ya kan? Di Medan, ya kan, iring-iringannya ribuan orang, nggak pakai jarak, nggak pakai masker. Saya nggak dengar tuh setelah wali kotanya dipanggil, gubernurnya Solo pun sama. Saya nggak pernah dengar wali kotanya, gubernurnya. Pertanyaan saya, kenapa contohnya Medan dan Solo? Karena itu sama-sama umatnya banyak gitu loh, sama-sama manusianya banyak berkerumunan. Ada lagi yang betulnya pengajian di Pekalongan. Pekalongan ini konteksnya apa ya? Di Pekalongan ada pengajian tiap malam Jumat, itu ribuan juga. Rutin lagi. Ada lagi di Banyumas. Yang ada long march itu ya apa? Ormas itu di Banyumas tuh. Di Banyumas. Satu ormas iring-iringan long march panjang, nggak pakai masker, nggak dipermasalahkan juga. Kan sama-sama nyawa manusia nomor satu katanya. Tapi kenapa perlakuan hukumnya dibedakan? Ada ketidakadilan, ini kita nggak terima. Makanya saya bilang kita tunda dulu sambil lihat proses pilkada. Kalau proses pilkada ternyata kerumunan di mana-mana dibiarkan, nggak ada tindakan apa-apa, ya udah kita reuni aja. Ini logikanya bener nggak Tat ya? Artinya kalau di sana dibiarkan, ya udah kita minta juga pembiaran gitu. Atau logikanya kalau tidak ingin kita berkerumun, ya kerumunan ini dihentikan dong. Oke, ada perlakuan yang adil. Yang adil. Sebab saya belum menemukan, nggak tahu kalau Bang Refli, saya tanya ke teman-teman hukum, tidak ada undang-undang saat ini yang membolehkan kerumunan apapun, nggak ada. Jadi ketika mengatakan pilkada ada hukumnya, ada undang-undang, yang mana? Tunjukkan kepada kami mana undang-undangnya. Yang melarang kerumunan. Yang melarang kerumunan, yang membolehkan kerumunan, yang mana undang-undangnya, kan nggak ada. Bahkan laporan Bawaslu itu calon wali kota Medan 14 kali melakukan pelanggaran. Calon wali kota Medan yang Nasution. Yang mantu. Yang Nasution. Ya, yang mantu yang mereka Nasution. Soalnya Nasution semua. Iya, itu 14 satu 14 Ahyar kali. Nasution, satunya Bobi Nasution. Yang terakhir iring-iringan calon gubernur Sumatera Utara. Ini yang lagi viral pun dibiarkan. Apakah nyawa manusia dibeda-bedakan? Oh, kalau pilkada nyawa nggak ada artinya, biarin aja. Banyak yang kena COVID. Tapi kalau pengajian nggak boleh. Ya kan nggak boleh begitu hukum.
Mesti ada nilai keadilan. Nah ini yang kita tentang tuh begitu. Walaupun ada yang mengatakan kalau pilkada kan agenda resmi ketatanegaraan, kalau reuni kan swasta. Agenda resmi kita juga. Oke. Kan kita anak bangsa juga. Agenda resmi umat minimal. Maulid ya. Nabi itu agenda resmi umat tiap tahun. Nggak bisa dilarang. Tapi yang saya dengar Ustadz, 212 nanti ya, 21220 Betul. ini akan tetap ada acara ya. Acara apa? Iya, jadi acara reuninya kita tunda sambil lihat perkembangan COVID dan pilkada besok. Ya. Nah, kemudian kita mengisi di acara 212 ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama kita mengadakan dialog nasional. Dialog nasional 100 virtual. ulama dan tokoh. Virtual. Kita akan usahakan webinar supaya tidak ada kerumunan Ya. virtual, dan semua tokoh dari lintas apapun kita akan undang, termasuk Bang Refli kita undang sebagai salah satu pembicara ya. Undangannya insya Allah malam ini meluncur lewat WA. Amin. Dari pemerintah kita sudah mencoba akan mengundang dan sudah komunikasi dengan Pak Mahfud MD. Oke, beliau Ya kan? bersedia. Dari penjembatannya nunggu undangan dari kita. Oke. Ya, insya Allah paling lambat besok undangan kita sampaikan. Nah kemudian jadi saya Prof Mahfud MD ini mau diundang PA 212, mudah-mudahan Prof mau datang ya. ya karena kan Habib Rizik buka pintu door dengan siapapun. Oke. Dari MUI wakil ketua MUI sekaligus pelaksana harian kita akan undang juga. Dari kalangan Siapa pelaksana politik, harian siapa? Kiai Haji Muhyiddin. Oke, Muhyiddin. Muhyiddin. Oke. Sekjennya pun akan kita undang. Yang ngomong soal apa tadi? Apa? Kubro apa? Masyiro Kubro. Masyiro Kubro ya. Oke. Kita akan undang juga. Dari pakar ekonomi ada Pak Rizal Ramli, Pak Rizal Ihsanuddin Nursi, Ramli, kita ya. akan undang Ihsanuddin juga. Nursi, ya. Kalangan musisi Mas Ahmad Dhani kita akan undang juga, Kok ini yang diundang oposisi semua? ya kan? Pak Mahfud kan bukan oposisi. Oh, bukan oposisi ya? Iya. Oke. Jubir Wapres kita mengundang juga. Jubir Wapres itu? Pak Mas Duki Baidowi. Oke, Mas kita akan Duki undang Baik. juga. Jubir Presiden nggak diundang? Dari KSP. Jubir Presiden? Belum ada rencana. Oh, belum ada. Nah, kemudian yang kedua, di tanggal 2/12 juga kita sudah menghimbau kepada kawan-kawan baik pusat ataupun daerah untuk istighosah, berdoa bersama agar COVID-19 itu bisa Allah angkat dari bumi Indonesia. Oke. Dimulai dengan tahajud bersama, zikir, sholat subuh, nanti tausiah dari ulama di masjid, musola, masjid taklim, pondok pesantren, tempat-tempat tertutup se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Tapi nggak boleh di lapangan. Semacam gerakan ya. Iya, semacam gerakan nasional lah. Soalnya kalau di pilkada Istighosah. itu kan biasanya kan menjelang pilkada gerakan sholat subuh bersama biasa. Ada yang bilang kalau sholat subuh bersama, wah ini sudah menjelang pilkada ini. Iya. Nah yang ketiga Bang Rafli, Oke. kita juga sudah siapkan surat instruksi namanya ke teman-teman daerah dan ke seluruh Surat instruksi dari bisa pusat. bisa dicopot, bukan? Bukan. Bukan Soalnya ada pencopotan. surat instruksi yang bisa dicopot. Oh iya, kalau enggak ini surat instruksi kepada kawan-kawan daerah Oke. dan seluruh alumni 212 untuk tanggal 212 itu mengibarkan bendera Habib Rizik di rumahnya masing-masing. Bendera Habib Rizik. Iya, di rumah masing-masing. Bendera Habib Rizik. Iya. Yang ada mukanya Habib Rizik. Yang ada mukanya dan ada namanya. Oh, nah ini menarik ini. Di ya. rumah masing-masing. Menarik. Ya kan. Kita tuh selalu apa namanya ya? Ingin menumbuhkan semangat baru. Satu baleho lu turunin, 1000 bendera gua kibarin. Tapi di rumah masing-masing. Katanya Ustadz Slamet sudah legowo itu diturunkan. Saya baca tuh beritanya. Nggak apa-apa diturunkan itu kan. Ya terima kasih diturunin itu kan Di yang itu sambutan selamat datang gitu. Iya. Jadi udah selesai, orangnya udah datang. Betul. Makanya kita nggak pasang baleho lagi. Tapi kita ganti bendera di rumah. pernyataan ini tadi satu hilang. Menumbuhkan kecintaan. Oh. Bahkan ada teman-teman yang dari sekarang sudah bikin kaos gambarnya HRS. Itu udah luar Oke. biasa. Saya udah dapat kiriman dari berbagai daerah. Saya bilang buat apa itu kaosnya? Jadi- Dipakai 212, 2 Desember mau gua pakai gitu kan. Saya bilang Ja- ntar kalau dirahsia telanjang dong. Jadi yang resminya itu HRS ya singkatannya. Iya, HRS. Bukan MRS. Bukan, Bukan ya, HRS Kita ya. itu Buat sobat era Ahlussunnah sekalian. wal Jamaah memuliakan zuriyah, makanya panggilnya habaib. Karena Oke. beliau memang resmi keturunan Rasulullah berdasarkan keterangan Robitoh Adawiyah. Oke. Robito Adawiyah itu organisasi yang merekod silsilah Merekod silsilah Nabi ya. Nabi sampai dari kepada anak Imam cucunya. Hasan Husain ya. Betul. Ya. Itu agendanya. Agendanya. Oke.
Nah, itu kan baru agenda yang virtual dan jarak jauh ya, walaupun gerakannya se-Indonesia. Tapi ada rencana juga untuk ketemu, katanya melihat sikon pilkada, melihat COVID-19 begitu. Itu memang mau tetap direncanakan di Monas. Ya kalau pemerintah membiarkan kerumunan, kemudian Monas sudah Kalau begitu saya mengizinkan, usulkan tanggal 21 Februari aja. ya itu kayaknya udah Tetap dibicarakan, ada kemungkinan itu. tetap 212 kan, tapi Betul. 21 Februari. Iya. 21 Februari 57 itu pelantikan kabinet 100 menteri zaman Bung Karno. Ini ada 100 tokoh, ada 100 menteri ya. 100 menteri. Nyambung kayaknya. Iya. Bisa kita pertimbangkan, Bang Iya. Refli. Jadi alasannya kenapa? Mau diadakan di Monas, menghadirkan orang secara fisik, melihat sikon COVID-19 dan juga pilkada. Kan Iya. udah lewat momennya 2012. Apa nggak cukup dengan kegiatan yang tadi disebutkan Ustaz? Iya, kerinduan kawan-kawan untuk menjalin ukhuwah, untuk bertemu, untuk bersatu itu tinggi. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak mengadakan reuni Monas itu kawan-kawan daerah banyak yang sudah beli tiket, ya kan, untuk hotel di tanggal itu. Kemudian ada yang sudah nabung untuk sewa bis dan lain sebagainya, karena merindukan suasana yang susah diungkapkan. Kalau urusan hati kan susah. Ini menyangkut hati, sehingga mereka ingin ya udah nanti nunggu Monas dibuka aja lah, kita kumpul lagi. Yang penting kan nilai persaudaraan kita kumpul, hati kita bisa terjawab ini kerinduannya begitu. Masalahnya bukan apa, 212 ini bisa mengalahkan wukuf di Padang Arafah. Ya, dari Wukuf di Padang jumlah yang Arafah hadir di reuni cuma 3 juta. kita pernah sampai 13, sekian ya laporannya. Oke, Begitu. menurut apa? Google Map. Iya, berdasarkan email yang aktif ketika itu. Oke. Ustadz, saya ingin bicara lebih agak politis ya. Tadi kan soal Saya rencana. bukan orang politis ini. Enggak apa-apa. Tapi kan ketua PA 212 Iya, saya nggak punya kan. partai persoalannya. Iya. Kita tahu bahwa 212 itu sebelumnya 411 2016 itu kan tidak lepas dari konteksnya Pilkada DKI. Semua orang tahu kan, jadi frankly speaking kita ngomong. Efeknya ke Pilkada DKI. Iya, dan waktu itu juga ada the common enemy-nya, musuh bersamanya kan, salah satu calon gubernur DKI. Dan orang menganggap bahwa 212 2016 itu agendanya sangat politis sekali. Termasuk juga 411. Tanggapan Ustadz? Saya mau kaitkan dengan reuni-reuni berikutnya. Iya. Kalau pendapat penilaian orang itu kita nggak bisa larang. Tapi yang jelas munculnya 212 di tahun 2016 itu Pendapat nggak boleh dilarang kecuali Anda kena undang-undang ITE gitu. ya, itu memang muncul dari gerakan moral bahwa ada ketidakadilan terhadap seorang yang melanggar hukum, yang menodaikan misalkan agama. Terkesan ketika itu dilindungi. Terkesan ketika itu ada kekuatan besar yang melindunginya, sehingga hukum tumpul ketika itu. Nah, sehingga gerakan hati, gerakan moral nggak bisa dibiarkan. Di negara Indonesia yang ada 5 silanya disebut Pancasila, ada keadilan sosial kan, ada nilai keadilan, ya kan, sehingga kita menuntut keadilan, proses. Ini orang masih diproses, karena kita nggak ingin ke depannya ada pembiaran terhadap penoda agama, penista agama. Kita nggak pengen tuh, maka harus diproses. Nah, kebetulan si penista agama ini calon gubernur. Sehingga berefek kepada pemilihan gubernur. Kalau tidak calon gubernur nggak akan seramai itu. Ya mungkin nggak akan seramai itu, Oke. karena dia tokoh. Tapi yang jelas ketika itu kita muncul adalah gerakan menegakkan keadilan, melawan ketidakadilan terhadap si penista agama yang terkesan dilindungi dan dibiarkan. Oke. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Begitu Sobat Era sekalian, dicecar dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.